Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jian Fitria, mahasiswa semester 5, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku mengikuti program dari Kampus Merdeka, yaitu Studi Independen Batch 3 bersama mitra aku, yaitu GNIK. Kampus Merdeka sendiri merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Mendikbudristek Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa maupun mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Studi independen merupakan program pembelajaran non-gelar yang dilaksanakan di sebuah industri atau organisasi. Di program ini, pengetahuan dan keterampilan yang relevan di dunia kerja disediakan untuk pesertanya. Program ini berupa kursus singkat, bootcamp, massive open online course, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada kegiatan kerjasama atau kolaborasi dengan sesama peserta ataupun personel dari industri untuk mengerjakan dan menyelesaikan sebuah studi kasus atau proyek. Pada studi independen kali ini, saya belajar di Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, atau biasanya disebut GNIK. GNIK sendiri merupakan platform terbuka berskala nasional yang bertujuan untuk merangkul semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, baik pemerintah, asosiasi pekerja, Apindo, Kadin, BNSB, universitas, dan lain-lain, yang bertujuan untuk berkolaborasi dan bekerjasama untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan mendorong daya saing tenaga kerja secara nasional. Pada aktivitas studi independen bersertifikat bersama GNIK, pembelajaran yang dilakukan secara individu dan proyek akhir dalam bentuk tim. Pada pembelajaran individu, setiap peserta akan mengikuti kelas dalam bentuk asinkronus hingga menyaksikan video pembelajaran terkait dengan digital literacy, dan bentuk sinkronus dengan mengikuti pelatihan daring dalam bidang soft skill, manajemen sumber daya manusia, dan digital literacy, di mana peserta dapat berkonsultasi dengan narasumber terkait materi yang dipelajarinya. Pada akhir pembelajaran, setiap peserta akan mengikuti ujian sebagai indikator bahwa program pelatihan telah dilaksanakan dengan knowledge transfer yang berhasil dilaksanakan melalui pre dan post test atau tugas. Pelaksanaan proyek akhir peserta akan dibagi menjadi kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang. Dan setiap kelompok akan mempraktekkan unit kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia di UMKM atau perusahaan yang dipilih. Pada materi soft skill terdapat 8 materi yang diajarkan, MSDM ada 12 materi, digital literacy ada 5 materi, dan saat praktik industri ada 11 materi yang dipraktikkan dalam suatu perusahaan. Berikut adalah cuplikan tugas kelompok dan pemaparan saat praktik industri. Apa yang terjadi pada Nabila? Hal yang terjadi pada Nabila adalah ia melakukan perpindahan universitas di kota kecil karena orang tuanya pindah tugas. Dalam proses tersebut, ia beradaptasi dengan memiliki salah satu sahabat, yaitu Audrey. Namun, karena Audrey memiliki masalah sehingga sulit untuk melanjutkan kuliahnya, akibatnya Audrey tidak lagi melanjutkan kuliahnya dan Nabila tidak memiliki teman. Dalam hal ini, Nabila hanya memiliki satu teman, yaitu Audrey saja, sehingga ketika Audrey tidak lagi berkuliah, Nabila menjadi tidak memiliki teman. Apabila dikaitkan dengan konsep adaptability, bahwa Nabila tidak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kampusnya ketika Audrey tidak lagi berkuliah. Mengapa Nabila mengalami kesulitan dalam pertemanan di tempat kuliah barunya, dan apa reaksi terhadap perubahan? Nabila mengalami kesulitan dalam pertemanan di tempat kuliah barunya dikarenakan Nabila hanya beradaptasi dengan satu temannya saja, yaitu Audrey. Ketika Audrey mendapatkan masalah dan tidak lagi melanjutkan kuliahnya, sehingga Nabila tidak memiliki teman. Hal ini dikarenakan Nabila tidak beradaptasi dengan teman-teman lainnya, dan juga teman-teman lainnya sudah memiliki kelompok-kelompok tersendiri. Tidak hanya soal itu, Nabila juga mendapatkan stigma dari teman-temannya karena ia adalah orang yang berasal dari kota besar, sehingga Nabila dianggap sebagai angkuh.
Tadi dikatakan bahwa di dalam bisnis proses itu ada value chain mapping dan ada value chain creation. Ya, di mana di dalam value chain mapping ini ada yang namanya supporting activity dan primary activity. Karena kami adalah perusahaan trading yang bukan merupakan perusahaan manufacturing, maka primary activity-nya itu adalah di H1 ya atau penjualan, kemudian di H2 adalah pelayanan purna jual, yang ketiga adalah suku cadang dan pelayanan customer care ya. Sementara untuk yang di supportingnya yaitu ada IT, ada FAP dan HR. Jadi 4 primary activity dan 3 divisi supporting. Inilah value chain mapping Anugerah Perdana.